warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Novari Pangesti. Saya salah satu dosen di Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Purworejo, Prodi D3 Keperawatan. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah keperawatan anak. Mata kuliah keperawatan anak merupakan mata kuliah wajib yang saya ajarkan di semester 5, terdiri dari bobotnya 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktek. Adapun deskripsi mata kuliahnya, yaitu mata kuliah ini membahas tentang konsep dan teori serta praktek atau aplikasi asuhan keperawatan pada rentang sehat dan sakit sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang aman, efektif, serta melalui pendekatan proses asuhan keperawatan. Capaian lulusan Prodi D3 Keperawatan Akper Pemkab Purworejo terdiri dari 4 komponen, yaitu komponen sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Pada komponen sikap, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dan berkarakter. Mahasiswa diharapkan berperan serta aktif, bertanggung jawab, dan memiliki motivasi mengembangkan diri. Pada komponen pengetahuan, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep asuhan keperawatan dalam rentang sehat, sakit pada berbagai tingkatan usia. Pada keterampilan khusus, mahasiswa diharapkan mampu menyelesaikan ruang lingkup dengan menganalisis data serta metode yang sudah maupun belum baku. Selanjutnya, mahasiswa juga diharapkan menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Pada komponen keempat, keterampilan khusus, mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, maupun kelompok dan keadaan gawat daruratan dengan memperhatikan aspek bio, psikososial, spiritual dengan menjamin keselamatan sesuai dengan standar asuhan keperawatan. Dan yang terakhir adalah mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai dengan kewenangan klinis. Turunan dari capaian pembelajaran lulusan adalah capaian pembelajaran mata kuliah keperawatan anak, di mana ada 13 capaian pembelajaran atau CPMK. Pada CPMK yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep dasar keperawatan anak. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menguasai asuhan keperawatan anak sehat. Kemudian, yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menguasai asuhan keperawatan pada neonatus esensial. Yang selanjutnya, mahasiswa mampu menguasai asuhan keperawatan anak sakit. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu menguasai asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan oksigenasi, patologis dari sistem pernafasan, kardiovaskuler, dan hematologi. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menguasai asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit, patologi dari sistem perkemihan, vaskuler, dan pencernaan. Mahasiswa mampu menguasai asuhan keperawatan dengan gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi, patologis dari sistem pencernaan, metabolik, dan endokrin. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menguasai asuhan keperawatan dengan gangguan aktivitas, patologis dari sistem saraf dan muskuloskeletal. Yang ke-10, mahasiswa mampu menguasai asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan kebutuhan aman nyaman, patologis dari sistem termoregulasi dan imun. Mahasiswa mampu menguasai asuhan keperawatan pada bayi resiko tinggi. Kemudian, mahasiswa mampu menguasai asuhan keperawatan pada anak berkebutuhan khusus. Dan yang ke-13, mahasiswa diharapkan mampu menguasai asuhan keperawatan dengan gangguan pemenuhan kebutuhan eliminasi, patologis dari sistem pencernaan, perkemihan, kelainan kongenital, ataupun perioperatif care. Adapun materi-materi pembelajaran saya ambil dari berbagai referensi, di mana saya juga menggunakan buku-buku. Di sini saya juga menggunakan bukunya Hockenberry, bukunya Wong,
Kemudian saya juga menggunakan artikel-artikel atau jurnal penelitian ilmiah, dan saya menggunakan penelitian-penelitian saya dalam bentuk book chapter. Ini juga saya gunakan untuk sebagai integrasi antara penelitian dan pendidikan serta pengajaran di kelas. Kemudian saya juga menggunakan beberapa kebijakan-kebijakan terkait dengan undang-undang pada anak atau perlindungan pada anak. Sistem pembelajaran atau mode perkuliahan di Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Purworejo terdiri dari 16 kali pertemuan, 14 kali tatap muka, 1 UTS dan 1 UAS. Kegiatan pembelajaran dilakukan dalam bentuk kuliah teori, kemudian praktikum, kemudian praktek kerja lapangan. Perkuliahan teori bertujuan untuk mengkaji dan mengupayakan penguasaan mahasiswa atas teori, prinsip, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan satu bidang studi. Perkuliahan praktikum bertujuan untuk mengaplikasikan teori dalam kondisi dan situasi yang terbatas. Sedangkan praktek kerja lapangan bertujuan untuk mengaplikasikan teori dalam keadaan nyata di lapangan, baik itu rumah sakit maupun klinik. Ketiga bentuk perkuliahan tersebut dapat dilakukan kegiatan tatap muka, baik secara langsung komunikasi antara dosen dan mahasiswa, kemudian ada tugas terstruktur dan terbimbing, kegiatan belajar mahasiswa mandiri, serta pembelajaran berbasis daring. Metode pelajaran yang saya terapkan adalah dengan komponen DAI, yaitu D. Delivery, penyampaian materi pembelajaran kepada mahasiswa. Saya menggunakan literatur-literatur, buku-buku yang saya gunakan. Kemudian E-nya adalah interaction, di mana saya juga menggunakan diskusi, baik tanya jawab secara langsung, yaitu untuk meminta feedback dari mahasiswa. Dan saya juga sering menggunakan metode-metode seperti SCL, Student Center Learning, di mana ada case-based learning. Saya sering menggunakan kasus-kasus dan mahasiswa kami minta untuk berdiskusi. Kemudian project-based learning, terutama pada mata kuliah keperawatan anak, kami juga meminta mahasiswa untuk membuat APE, alat permainan edukatif, kemudian jigsaw untuk diskusi, dan simulasi atau demonstrasi untuk prakteknya untuk memenuhi satu SKS praktikum. Dan juga melalui diskusi bisa kami lakukan melalui LMS. Adapun asesmen diberikan tugas terstruktur dan kuis biasanya di akhir sesi pembelajaran untuk mengukur seberapa paham mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan. Sistem penilaian mata kuliah, karena mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktek, maka komponen penilaiannya juga kami bagi menjadi 2, yaitu untuk UAS bobotnya 40%, untuk UTS itu 30%, kemudian untuk tugas, diskusi, keaktifan, dan skill itu 30%. Untuk praktikumnya sendiri, untuk bobot ujian lab adalah sebesar 30%, dan untuk praktiknya, keaktifan, kedisiplinan, kehadiran, tanggung jawab, itu sebesar 70%. Dan syarat mengikuti ujian adalah kehadirannya minimal 75%. Selanjutnya, saya akan menampilkan perkuliahan mata kuliah keperawatan anak pada pertemuan ketiga, yaitu dengan topik Anticipatory Guidance secara luring di kelas. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan hari ini? Alhamdulillah. Adakah yang izin atau sakit mungkin? Tidak, Bu. Alhamdulillah kita semua sehat ya dan bisa mengikuti pertemuan ketiga pada mata kuliah keperawatan anak. Baiklah, sebelum kita mulai, silakan untuk berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Semoga dengan kita sudah berdoa, perkuliahan kali ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Rekan-rekan, untuk pertemuan ketiga, topik kita adalah terkait dengan petunjuk antisipasi atau namanya Anticipatory Guidance. Sebelum kita melangkah ke pertemuan ketiga,
Adakah yang masih ingat untuk pertemuan sebelumnya? Topiknya tentang apa? Faktor perkembangan dan pertumbuhan anak. Oh, faktor pertumbuhan dan perkembangan anak. Oke, bagus sekali. Nah, saya juga minta respon rekan-rekan. Bagaimana sih atau apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak? Ada yang bisa menjawab? Oh ya, silakan. Itu yang faktor perkembangan dan pertumbuhan anak itu ada dua, Bu. Ada faktor internal dan eksternal. Ya. Yang pertama internal itu ada umur, ada jenis kelamin, ada keluarga, dan satu lagi ada juga ras. Nah, ya, untuk yang eksternal itu ada pasca melahirkan, ada pasca persalinan, dan juga satu lagi ada faktor parental. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dong. Silakan Ibu. Ya, betul. Ada dua faktor internal dan faktor eksternal. Tadi ya eksternalnya Bu Nova tambahkan ya untuk prenatal, berarti sebelum dilahirkan, saat dilahirkan dan pasca persalinan atau pasca dilahirkan ya. Karena gizi dan lain itu kan faktor eksternal ya yang menyebabkan mungkin anak bisa tumbuh dan berkembang ya enggak? Anak yang bagus gizinya maka akan baik juga pertumbuhan dan perkembangan. Oke, nah yang selanjutnya Bu Nova juga minta respon tentang apa saja sih pertumbuhan dan perkembangan yang dirasakan anak pada usia sekolah. Silahkan, ada yang mau menjawab? Ya, silahkan. Mohon izin memperkenalkan diri, silakan, Mbak. nama saya Hanifah Ratnasari, NIM 21044. Pada masa ini pertumbuhan berat badan anak mulai melambat, pertumbuhan tinggi badan sekitar 5 cm per tahunnya. Pada masa ini anak mulai sekolah dan mempunyai banyak teman sehingga sosialisasinya lebih luas, anak lebih terlihat mandiri dan mulai tertarik hubungan dengan lawan jenis tapi tidak terikat. Oke, terima kasih jawabannya ya, betul sekali ya, anak itu agak melambat berat badannya tetapi tinggi badannya bertambah tinggi ya, 5 cm. Oke, terima kasih teman-teman sudah memahami untuk pertemuan kemarin. Kita akan lanjutkan ke pertemuan ketiga. Oke, nah capaian pembelajaran apa sih yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan pada siang hari ini, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang apa itu pengertian anticipatory guidance, kemudian langkah-langkah yang dilakukan jika anak itu mengalami kecelakaan, gitu ya, kecelakaan yang terjadi pada tahapan-tahapan usia, misalnya toddler, kemudian usia sekolah, usia remaja, gitu ya. Kemudian mahasiswa diharapkan memahami tentang anticipatory guidance kekerasan seksual pada anak dan bagaimana langkah-langkah untuk mencegahnya, ya, atau namanya anticipatory guidance kekerasan seksual pada anak. Nah, ini referensi yang saya gunakan, yaitu ada artikel jurnal, buku, dan kebijakan. Dari artikel jurnal ini punyanya Horner tahun 2011. Kemudian ini ada penelitian saya, di mana kami membuat sebuah aplikasi tentang sex education parenting sebagai anticipatory guidance kekerasan seksual pada anak di masa pandemi. Nanti teman-teman bisa buka linknya di sini. Kemudian buku dan kebijakan jelas untuk undang-undang, ada undang-undang, ada bukunya Wong dan bukunya Firmansyah et al. Oke, konsep dasar anticipatory guidance itu dibagi menjadi dua. Ada anticipatory guidance kecelakaan pada anak dan anticipatory guidance kekerasan seksual pada anak. Nah, ini teman-teman Bu Nova minta untuk kalian berdiskusi. Silakan berdiskusi, kelompok sudah dibagi ya. Untuk yang pertama, kelompok pertama dan kelompok kedua, silakan berdiskusi tentang video atau kasus. Jadi kasus yang akan saya sampaikan ini terkait dengan kecelakaan ya pada anak dan bagaimana sih mencegahnya dan antisipasi apa yang bisa kita edukasi kepada orang tua. Silakan disimak. Silakan teman-teman buat catatan kecil juga atau resume, nanti silakan disampaikan apa yang bisa kita lakukan, upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan tersebut. Oke. Silakan
berdiskusi terlebih dahulu, rekan-rekan. Saya kira cukup ya waktunya untuk diskusi. Rekan-rekan semua, tadi hasil diskusinya saya minta untuk beberapa bisa menyampaikan. Silakan, ada yang mau menyampaikan? Oh, izin. Setelah tadi kita bisa melihat video tersebut terkait anak jatuh ya. Nah, kita bisa melihat pengertian terkait keperawatan anak itu sendiri, yaitu apa? Asuhan keperawatan pada anak yang berpusat pada keluarga, di mana untuk supaya mencegah trauma pada anak. Nah, seperti video tadi, kita harus mengetahui bahwasannya tadi kan berpusat pada keluarga. Pertama, kurangnya ada pengawasan orang tua. Nah, yang kedua, walaupun ketika bermain apapun seharusnya tetap ada penjagaan. Walaupun sekedar tadi ada CCTV kan hanya merekam kejadian yang telah berlalu nantinya. Itu akan menyebabkan sebuah kecelakaan yang tidak dapat kita ketahui nantinya ya. Seperti tadi jatuh nih, kita nggak tahu kalau tiba-tiba nanti dia pingsan, setelah datang udah meninggal, nggak tahu juga kan. Nah, itu sangat berbahaya. Maka dari itu apa pengertian dari ini itu keperawatan pada anak yang berpusat pada keluarga, yaitu dari penjagaan keluarga itu sendiri terhadap anaknya. Jadi sekian dari saya, Bu, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, ada yang mau menjawab? Oh, silahkan. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Eliatus Solihah, NIM 21028. Mohon izin menambahkan ya Bu, dari yang tadi mungkin untuk orang tua juga harus lebih cermat kepada lingkungan anak. Seperti tadi kan masih ada mainan yang dimainkan itu maju mundur, itu juga dapat menyebabkan jatuh juga dan bisa cedera kepala. Dan juga tadi terdapat kabel-kabel ya Bu ya yang masih mengelewer gitu, itu juga bisa mungkin kabel-kabel itu disembunyikan agar tidak menarik perhatian anak, terus nanti dibuat mainan akan membahayakan. Seperti itu Bu. Oke, Terima kasih. Terima kasih. Jawabannya sudah tepat ya. Nah, tadi betul ada asuhan keperawatan anak, atau di sini salah satunya yaitu terkait dengan konsep antisipasi. Ya enggak? Bagaimana mengantisipasi tadi harus ada pengawasan, harus ada penjagaan, harus ada pendampingan, kemudian kontrol lingkungan. Betul? Betul. Oke, ya. Nah, ini apa sih kita ke definisi ya? Definisi anticipatory guidance itu apa? Anticipatory itu artinya adalah lebih dulu, ya. Kemudian guidance adalah petunjuk. Berarti anticipatory guidance adalah upaya yang dilakukan oleh kita sebagai perawat terhadap nantinya orang tua dalam mengedukasi agar kita bisa membimbing orang tua tentang tahapan-tahapan perkembangan mereka sesuai usianya. Jadi orang tua itu sadar, oh anak saya dengan usia sekian itu akan beresiko misalnya tadi terhadap jatuh, kemudian main-main kabel, apalagi misalnya sampai kena luka bakar, main-main korek, main-main kompor gitu ya. Nah itu agar orang tua itu sadar, agar orang tua bisa mengantisipasi, dan kita sebagai perawat fungsinya adalah membimbing. Begitu ya rekan-rekan. Oke. Nah ini ya sesuai tahapan usia saya sampaikan tadi. Ada usia toddler, ada usia masa bayi, ada usia prasekolah, bagaimana sekolah, remaja. Jelas ini resiko kecelakaannya pasti berbeda kan? Karena anak yang baru bisa merangkak dengan anak yang sudah bisa berlari pasti berbeda, apalagi remaja ya kan, yang sudah bisa naik motor gitu ya. Nah itu juga pasti berbeda. Nah kalau bayi bagaimana? Oh ternyata bayi itu sangat beresiko, misalnya aspirasi ya enggak? Dia merambat, kemudian dia makan koin gitu misalnya. Resiko tersedak enggak? Iya. Kemudian kekurangan oksigen. Tadi ketika tersedak, resiko kekurangan oksigen enggak? Iya kan? Bisa sampai biru pucat gitu misalnya, ada kelereng, dia makan atau dia telan gitu kan, kemudian jatuh tadi ya, seperti video atau kasus yang sudah kita lihat bersama,
anak berisiko jatuh karena tanpa pengawasan, kemudian luka bakar tadi. Teman-teman sampaikan kalau ada kabel nanti takutnya adalah anak megang gitu ya. Ternyata kabel itu adalah aliran arus listrik gitu. Kemungkinan kebakar nggak atau tersengat listrik tersebut. Nah, kemudian keracunan rekan-rekan. Tuh, mainan stop kontak gitu misalnya ya di sini. Nah, atau resiko keracunan teman-teman. Karena apa? Misalnya ada bahan-bahan kimia ya. Bahan-bahan ini aja deh, kamar mandi itu kan kimia toh, itu juga sangat berisiko kepada anak-anak untuk keracunan. Kemudian di usia sekolah ada beberapa objek, ada objek panas, benda tajam, kemudian dia lari-lari, main bola, mengambil layangan, menyeberang jalan, ini yang anak SD ya biasanya. Kemudian kekerasan seksual, ini juga jenis-jenis yang kecelakaan yang biasa terjadi pada anak-anak usia prasekolah. Nah, pencegahannya bagaimana rekan-rekan? Yang dapat dilakukan adalah mengontrol lingkungan. Tadi rekan-rekan sampaikan, iya betul Bu, lingkungannya harus dikontrol. Jangan banyak kabel-kabel menjuntai gitu ya. Kemudian mainannya juga jangan berserakan, ya enggak? Mereka resiko terpleset mainan sendiri kan? Sangat bisa. Kemudian untuk mencegah kekerasan seksual bisa dilakukan pendidikan seksual dini, ya. Kemudian usia sekolah. Di sini anak biasanya sudah bisa berpikir sebelum bertindak. Kemudian aktif dalam kegiatan, mereka sudah mulai mengendarai sepeda ya, anak SD ya. Mendaki gunung, berenang mereka juga suka. Nah, bagaimana caranya? Ya kita harus berikan pendidikan tentang aturan lalu lintas. Anak sudah tahu lampu hijau, merah, kuning gitu ya. Hijau apa, merah apa, ini juga sudah harus kita sampaikan. Apalagi dia suka berkendara sepeda, pakai helm, pakai safety gitu kan ya. Itu bisa kita sampaikan. Awasi anak saat menggunakan alat berbahaya, gergaji misalnya atau alat listrik. Nah, mungkin mereka membuat prakarya gitu ya, yang pakai gergaji atau gunting atau benda tajam, itu juga harus kita awasi. Nah, ajarkan anak untuk tidak menggunakan alat yang mudah terbakar atau meledak. Biasanya anak-anak suka main petasan ya. Nah, ini ya, hati-hati jangan sampai meledak dan lain sebagainya. Oke, nah ini usia remaja ya. Ini usia kalian itu remaja atau bukan sih? Remaja. Oh, remaja. Remaja akhir ya. 17 tahun sampai 25. Kan belum ada yang 25 kan? Ya. Nih, jenis kalian itu kecelakaan motor ya seringnya ya, atau kendaraan-kendaraan yang lain. Misal patah tulang ya enggak, cedera kepala, kemudian kecelakaan karena olahraga ya, yang sering olahraga, voli, badminton gitu ya, boxing dan lain-lain. Kemudian kekerasan seksual rekan-rekan, ini juga sangat beresiko di usia-usia remaja ya. Kemudian bagaimana pencegahannya? Pastinya ini lulus SIM dulu ya. Bagaimana aturan-aturan berkendara itu harusnya sudah diberikan. Jadi berikan petunjuk-petunjuk dalam penggunaan kendaraan. Kemudian jangan lupa safety-nya, helmnya, seat belt-nya gitu ya, sabuk pengamannya. Kemudian kalau cedera kecelakaan bagaimana? Ya berarti kita bisa melakukan pemanasan dulu atau latihan fisik ya sebelum adanya olahraga. Nah, kemudian untuk mencegah kekerasan seksual bagaimana? Kembali lagi adalah pendidikan seksual ya. Nah, ini tentang anticipatory guidance kekerasan seksual. Ya, tadi kan anticipatory ada dua ya, kecelakaan pada anak dan kekerasan seksual. Nah, untuk kekerasan seksual, kira-kira bagaimana sih untuk mencegahnya? Nah, saya juga ada banyak kasus, bisa disimak ya, teman-teman. Apa ini kasusnya? Wow, waspada kejahatan seksual terhadap anak. 3 anaknya diperkosa, mohon maaf ya. Nah, ya, kasus anak tertinggi di Indonesia. RI, Republik Indonesia menyatakan darurat kekerasan seksual. Pakar Unair tegaskan pentingnya deteksi dini. Kemudian nih, ayah di Purworejo, anak tirinya berusia 14 tahun. Miris belasan kasus kekerasan seksual terhadap anak.
sedang ditangani Polres Purworejo. Ini update loh, ini Juli 2023. Berarti baru kemarin kan? Dan ini waspada kasus kekerasan seksual. Ya, rekan-rekan. Ada yang mau berpendapat tentang bagaimana sih kiranya kita bisa mencegah kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat sekitar kita? Ya, silakan Mbak Ella. Mohon izin, perkenalkan saya Ella Mulyasin, NIM 21026. Mohon izin menjawab. Cara mencegah kekerasan seksual pada anak yaitu dengan cara penerapan seperti pendidikan seks dini pada anak, yaitu dengan cara mempelajarkan pada anak tentang bagaimana seseorang yang baik untuk bagian tubuh mana yang baik untuk disentuh dan tidak boleh disentuh. Yang kedua yaitu memberikan anak untuk melaporkan bagaimana apabila ada yang menyentuh dengan cara yang buruk pada anak tersebut. Oke, terima kasih ya. Betul jawabannya? Ada lagi yang mau menyampaikan? Oke, cukup ya. Nah, betul, tadi ada 2 langkah ya. Kalau Mbak Ella sampaikan bahwa kita tuh harus memberikan edukasi kepada anak secara dini. Bagaimana bagian tubuh mana yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Betul sekali, itu sangat-sangat sekarang diajarkan oleh PAUD, TK-TK, itu juga sudah mengajarkan terkait itu. Nah, oke. Sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu, rekan-rekan. Monggo, silakan, ada yang mau bertanya? Oke, oh ya, silakan Mbak. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri, saya Dwi Hartanti, NIM 21024. Izin bertanya Ibu, kenapa pencegahan kecelakaan pada anak penting untuk dilakukan oleh orang tua? Dan bagaimana peran perawat dalam membimbing dan memotivasi orang tua agar lebih memperhatikan terjadinya kecelakaan pada anak? Terima kasih Bu. Oke, bagaimana peran perawat agar lebih memperhatikan atau mengedukasi orang tua agar lebih memperhatikan anak-anaknya? Betul sekali, apalagi dengan orang tua yang pekerja gitu ya. Orang tua yang pekerja itu pasti waktunya tidak banyak kepada anak-anak. Nah, itu kita harus tekankan bahwa tadi orang tua adalah perlindungan yang terbaik kan bagi anak dari apapun, dari kecelakaan maupun dari kekerasan seksual. Jadi kita harus tekankan walaupun misalnya ibu atau bapaknya pekerja, ada harus pendamping ataupun yang menjaga, misalnya pengasuhnya, baby sisternya yang harus standby di sampingnya, apalagi anak-anak masih dalam masa toddler, kemudian masa prasekolah yang rentan terhadap resiko kecelakaan maupun kekerasan seksual. Jadi betul-betul kita harus tekankan dan kita sosialisasikan tentang dampak, rekan-rekan. Oh ini Pak Bu, dampaknya loh kalau anak kita ditinggal begitu saja sendirian tanpa pengasuh, tanpa penjaga misalnya. Ya, apalagi ada kekerasan seksual, ada resiko jatuh dan lain-lain. Kalau jatuh ininya jadi begini, cedera kepala misalnya, kemudian anak mungkin akan kehilangan fungsi kognitifnya sebagian gitu kan. Nah, itu dampaknya kita harus sampaikan juga. Begitu? Mungkin ada lagi? Oke, rekan-rekan, jika sudah tidak ada yang dipertanyakan lagi, saya kira sudah cukup. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.